Suatu hari seorang sahabat, Abul Aswad Ad-Du'ali, bertanya kepada sahabat yang lain, Abdullah bin Abbas. Ini masih terkait dengan qada dan qadar. Wahai Ibnu Abbas, bukankah di dalam catatan Lauh Mahfud setiap makhluk itu sudah ditentukan posisinya di surga atau di neraka? Iya, kata Ibnu Abbas. Maka dilanjutkan pertanyaan kedua oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, idzan falima la natrukul amala lima kutiba. Kalau begitu kenapa tidak kita biarkan saja pekerjaan dalam hidup ini berjalan sesuai dengan ketentuan, nggak perlu lagi berusaha. Kalau memang sudah ditulis oleh Allah masuk surga, memang kita akan tergerak masuk surga. Kalau sudah ditulis masuk neraka, kalaupun rajin ibadah tetap masuk neraka. Apakah anda mentang? Apa jawaban Ibnu Abbas? Ajibtu mimma a'jabta minhu. Saya pun merasa heran atas pertanyaan yang kamu ajukan. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah masih hidup saya sempat bertanya, falima la natrukul amala lima kutibah. Kenapa tidak kita biarkan amalan itu berjalan sesuai dengan skenario Allah Ta'ala saja, nggak perlu ikhtiar lagi. Apa jawaban Nabi? I'malu, beramallah kalian, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan untuk berjalan, bekerja sesuai dengan ketentuan nasibnya. Yang jatah masuk surga akan dimudahkan dan diringankan oleh Allah berbuat taat. Yang jatah masuk neraka akan dimudahkan oleh Allah untuk berbuat maksiat. Makanya hari ini terlihat bagi orang yang dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga, walaupun mudah di bank konvensional, mereka minta banknya tetap syariah. Walaupun biaya transfer mahal, kemudian ATM-nya nggak bisa tarik tunai dan mengembalikan. Tapi bagi orang yang dimudahkan oleh Allah untuk masuk neraka, mereka tetap menuntut harus ada bank riba bertahan di Aceh. Ini kan menurut amalan masing-masing. Pertanyaannya, apakah yang dimudahkan berbuat taat ini tidak digoda oleh jin? Itu pekerjaan jin. Karena sudah janji iblis kepada Allah dulu ketika menyesatkan Nabi Adam, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan sesatkan mereka seluruhnya wahai Tuhanku, kecuali hamba-hambamu yang telah diikhlaskan. Maka kita ini akan dikelilingi oleh jin, digoda, dan itu estafet. Hanapi 20 jam tiurau. Estafet. Makanya dalam sejarah guru-guru kita di Aceh ada namanya anak jin sikureng. Mulai dari bangun tidur kita digoda untuk terus melanjutkan tidur. Nanti begitu kita paksa untuk bangun, datang pasukan berikutnya untuk menggoda. Baik wudu ila lepi tadi. Begitu kita berwudu, nanti ada yang goda lagi. Nyan wudu ana betul ilam ni sampai terjadi wihwu. Sampai akhirnya ketika solat digodanya hana betul sembahyang. Ketika selesai solat ditimbulkan rasa riya. Estafet, saking rajinnya jin tersebut. Nyendum rajin. Itu pekerjaan mereka. Maka tugas kita, pahalanya itu semakin berat godaan, semakin besar pahala. Tidak ada yang selamat dari godaan jin ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jin yang mendampingi beliau itu diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk menjadi seorang muslim. Maka konon dalam riwayat, jin yang mendampingi Nabi ini diberikan nama Mustafa, dan hari ini masih mengadakan pengajian di Masjid Nabawi untuk kalangan jin pula. Itu jin yang mendampingi Nabi, dan itu bisa dibaca dalam buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Isa Daud, seorang pakar dari Mesir, pakar tentang alam klinik ini, tentang alam jin, dan itu berdasarkan catatan kaki dari hadis-hadis yang sahih, jin yang mendampingi Nabi. Makanya ketika kita melihat ustadz ulama, maka jangan pikir ulama itu aman. Makin besar sorban makin raya jin di dalam. Makanya saya nggak pakai sorban, takut itu tak jin. Makin besar sorban makin raya jin di dalam. Itu yang terjadi. Jadi walaupun jin menggoda, kalau memang ditakdirkan oleh Allah masuk surga, dia akan diberikan kemampuan untuk melawan godaan jin. Bagi orang yang Allah tuliskan sebagai penghuni neraka, walaupun terlihat ibadat taat, di akhir hayatnya dia akan didahului oleh takdirnya untuk berubah menjadi penyembah berhala. Maka ada sejarah tentang Syekh Bal'am dengan Nabi Musa. Ada sejarah tentang Syekh Barsisa. Ibadatnya luar biasa, tapi di akhir hayat
hanya beberapa detik nafasnya akan terlepas, dia tunduk kepada kehendak jin. Ini yang terjadi. Maka kita percaya kepada takdir, tapi kita tidak pernah tahu takdir kita seperti apa. Tugas kita berbuat yang lebih baik, karena setiap orang di akhirat nanti akan menyesal. Jangankan yang jahat, yang baik saja menyesal. Kenapa tidak berbuat lebih baik, lebih banyak lagi, apalagi yang berbuat jahat. Demikian Pak Haji. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah untuk menjadi lebih taat. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji'una wal ma'ab.